Kita harus menegakkan kebenaran. Yang benar kita ini Nusantara, bukan Indonesia. Kedatangan budaya asing membuat kita congkrah, malah nggak menjadi kerukunan. Apalagi ini loh, jadi ayolah kita belajar menjadi bangsa yang cerdas supaya tidak menjadi bangsa yang bodoh. Segera Bu, dengan dibangunnya IKN di Nusantara di Kalimantan, itu apakah awal cikal bakal bangunnya Nusantara dari sana Bu? Ya, makanya Nusantara itu dulu kan beberapa banyak kerajaan, kerajaan ini. Kan setelah diringkes menjadi satu dinamakan republik. Rajanya kan tinggal satu. Presiden itu tadi. Nah, Indonesia itu negara yang disebut Indonesia itu kan dari kata-kata pemberian bangsa asing, bukan buatan anak bangsa Nusantara. Indonesia itu kan dari bahasa Invorezen, dominan Nederland in Asia, artinya persatuan dagangan VOC. Kita ini disuruh mengakui bangsa Indonesia, negara Indonesia yang akhirnya perbudakan. Kita ini disuruh mengakui bangsa budak. Makanya sadarlah oleh sebangsa dan setanah air. Salahnya lagi, setelah itu diakui terus kita dibuatkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku lah, tanah air bukan Indonesia, ya Nusantara tanah air kita. Nah, Indonesia itu negara perbudakan, berarti kita ini disuruh mengakui sebagai bangsa budak. Apa mau? Terus generasi kita nanti gimana ini? Makanya ini Indonesia harus bubar. Kembali ke rumah pangkuan Ibu Pertiwi. Kembali menjadi Nusantara. Kembali lagi. Makanya manusia harus tahu kebenaran. Nah, kita harus menegakkan kebenaran. Yang benar kita ini Nusantara, bukan Indonesia. Kedatangan budaya asing membuat kita congkrah, malah nggak menjadi kerukunan. Apalagi mau menjadi perdamaian dunia, nggak bisa. Agama nggak mampu menjadi perdamaian dunia, nggak mampu. Wong beda agama saja, sama sanak kadang famili nggak rukun. Agama itu serakah. Ngaku itu miliknya, seperti kuburan itu tadi. Mana organisasi? Misalnya di Tuban, organisasi Islam Tuban, misalnya, mana kuburan yang beli tanah orang Islam itu? Enggak ada, sejak dulu sudah kuburan. Belum makam-makam diakui banyak orang. Semua makam diakui. Makanya siapa yang dengar suara saya supaya kalau ada makam diklaim Islam, buang saja tulisan itu. Makam nggak usah dipakai label, nggak usah diberi label, tulisan macam-macam. Biar bersih, biar tenang orang yang beristirahat selamanya itu. Nggak usah dipakai macam-macam. Peristirahatan. Di Tuban itu ada makam, namanya makam Sunan Bonang. Kapan Sunan Bonang beli tanah di Tuban? Dia itu ya pendatang kok. Hah, ya tak? Di Tuban ada toh.
Makam Sunan Bonang kapan ya beli tanah? Nah, makanya generasi-generasi kita jangan bodoh lah, kita ini diperalat oleh orang asing. Kalau kita nggak belajar cerdas, selamanya ya gini terus. Ya, ini tentang politik kebangsaan kenegaraan. Manusia kan hanya dua, melajari tentang ketuhanan dan tentang kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini ada kebangsaan. Nah, padahal kebangsaan di sebuah negara sulit Mas membuat negara itu. Membuat negara itu ada 5 syaratnya. 1, harus punya wilayah yang jelas. Negara ini harus tahu wilayahnya yang jelas. Yang kedua, negara ini wilayah ini ada penghuninya. Yang kedua. Nah, di dalam negara ini, di dalam wilayah ada penghuni ini harus ada pimpinannya. Ketua, misalnya ketua suku atau ketua adat. Yang sifatnya pimpinan, bukan penguasa. Nah, selama ini kan penguasa yang ada, nggak ada pimpinan. Tuh. Yang selanjutnya, yang ketiga, kalau mau negara wilayah ini harus ada dasar yang jelas, falsafahnya yang jelas. Sekarang kita disuruh mengakui negara Indonesia, falsafahnya Pancasila. Bagus ini Pancasila, tapi hanya di ucapan aja, nggak pernah dijalani. Pengamalannya dan penghayatannya nggak pernah. Ternyata sekarang sekolah-sekolah negeri ini isinya ya agama semua. Jiwanya jiwa agama. Mana orang yang jiwa Pancasila? Nggak ada. Para guru apa benar jiwanya Pancasila? Terutama kepala sekolah. Kan di wilayah sekolah yang berkuasa kan kepala sekolah, pimpinannya. Negara ya kepala negara. Di rumah tangga ya kepala rumah tangga. Masuk kita diarahkan ke agama. Agama nggak bisa dibuat untuk perdamaian dunia. Nah, kalau kita sudah mengakui bahwa kita punya dasar negara Pancasila, orang harus dididik jiwa Pancasila itu yang bagaimana? Ada ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, bukan persatuan. Itu ya, kalau Pancasila sekarang kan sila ketiga persatuan Indonesia, salah itu. Yang benar ya kebangsaan. Kerakyatan di dalam bangsa itu negara ada pimpinan, ada rakyat, ada kerakyatan. Tujuannya apa? Keadilan. Yang dikatakan, yang dibilang adil itu bagaimana? Adil itu seimbang. Misalnya kalau di wilayah daerah yang orang besar, orang kaya bisa iso adang, tapi sing melarat ya kudu iso ngliwet. Dadi iso mangan kabeh. Coba sekarang ini, bangsa kita ini. Wong Jawa, orang Jawa. Wong Jawa urip ning Jawa. Sing deloki budaya asing. Bener apa salah? Benar apa salah? Salah toh? Makanya ayo belajar ngerti, biar ngerti tentang benar. Orang Jawa hidup di Jawa. Yang dikembangkan budaya Arab. Salah itu. Sadar apa enggak? Kalau sudah ngerti itu salah, kenapa diikuti? Kenapa dilakukan? Tinggalkan yang salah. Kalau positif, lanjut. Kalau negatif, stop. Kalau benar, lanjut. Kalau salah, stop. Oh, salah kok dilanjutkan. Ya kan? Masuk kita itu senang menjadi bangsa budak, disuruh menjadi ngakui bangsa Indonesia ini bangsa budak, perbudakan. Mau gak mau kita dijadikan budak oleh bangsa lain.
Nah ini, supaya bangsa kita ini tidak selalu menjadi budak, ayo belajar cerdas, belajar pinter, ngerti kebenaran. Makanya di sini ada slogan, cari yang benar, pakai yang benar. Nah, ini mungkin yang terakhir Bobo, pesan-pesan dari Bobo Harjo untuk bangsa kita, khususnya orang Jawa, supaya kembali ke jati diri, Bobo. Ini makasih, benar. Supaya kita ini lekas pulang ke kandang. Istilah Jawa, kebu mulih nang kandange, atau kebu bali yang kandange. Sekarang ini kandange nang ayo didandani. Nek wis kandange didandani, nang dingi nggoni, nang dinggoni. Nek wis didandani dadi kebune mulih yang kandang. Nah, pesan saya intinya, karena wilayah saya ini bukan seluas Nusantara. Wilayah saya hanya diberi kekuasaan, tugas di seluas Pulau Jawa. Khususnya orang Jawa. Mligine kanggo wong Jawa. Jawa itu tidak hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya Jawa, sampai Jakarta sana ya Jawa. Kalau di sana ada wilayah Pasundan, silahkan, jangan tinggalkan Sundanya. Betawi ya jangan tinggalkan Betawinya ya. Kita yang di Jawa Tengah, yang di Jawa Timur, jangan tinggalkan Jawa. Ojo ilang Jawane. Jadi wong Jawa ojo sampai lali Jawane. Nek lali engko ilang. Nek wis ilang ora duwe. Jadi wong Jawa wis ilang Jawane, mongko iku jati diri. Manusia nek orang duwe jati diri, orang duwe harga diri. Manusia tidak punya jati diri. Misalnya bangsa nggak punya jati diri, kan nggak punya harga diri bangsa ini. Betul. Ya, orang Jawa gitu. Wong Jawa aja ilang Jawane. Nek ilang orang duwe. Nek wis orang duwe jati diri, orang duwe harga diri. Makanya imbauan saya, monggo generasi penerus kita, anak cucu kita dididik yang benar. Ini sekarang ini yang rusak kan orang tuanya sendiri. Nah, karena apa? Orang tuanya ini nggak tahu, nggak ngerti, tidak ngerti bahwa kita ini orang Jawa. Sadar apa tidak? Makanya dikatakan kebu bingung itu. Zaman edan itu orang yang tidak sadar kok. Ayo menjadi orang yang sadar. Nek wis sadar kan eling bener, ngerti salah. Makanya mari kita selaku orang Jawa jangan tinggalkan, jangan hilang Jawanya. Wong Jawa ojo ilang Jawane, ojo lali Jawane. Nek lali mun dak ilang. Wong Jawa aja sampai ilang Jawane. Nek ilang Jawane ilang jati dirine. Nek wis ora duwe jati diri, ora duwe harga diri, ya jadine bangsa budak niki wae lho. Supaya awak dhewe ora dadi bangsa budak, aja dadi wong bodho. Ayo belajar cerdas. Mergo wong bodho iku derajate ya mung dadi budak. Gak ana wong bodho dadi majikan. Tapi saiki wong Jawa urip ning Jawa dadi budak. Malah ana sing gak duwe omah, tempat tinggal kuwi gak duwe. Turu nek ngisor-ngisor tretek. Ana turu nek emper tritis tokone Cina. Loh, nelongso to. Di mana peradaban kita ini? Peradaban dunia itu pusatnya Jawa loh. Terus wong Jawa didadi bodoh, dibodokno. Ojo gelem, Mas. Ojo gelem, Mbak. Ayo belajar menjadi bangsa yang cerdas. Nah, sing penting wong Jawa ojo ilang Jawane.
Iki wis wayahe kebo mulih nang kandange. Nggih. Makaten ingkang dados atur kula bilih wonten kurang nuju prana kawula Baharjo nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Jer asesanti sura sudira jayaning kang rat siya brasta tekaping ulah dharma stuti. Sura dira jayaning rat lebur dene pangastuti. Becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ya ing kono wahyune sirna. Sirna larut topas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa kang sedya ala baliya marang kang gawe ala. Sapa kang sedya becik dadiya sanak kadang dadiya warga. Warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ing wasana matur nuwun rahayu. Rahayu, rahayu sagung dumadi.